Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah minggu, sekaligus kita masuk di dalam bulan kebangsaan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hidup dan hati kita masuk di dalam ibadah. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah bulan kebangsaan ini di dalam pengakuan bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita, kita memuji Tuhan dari pelengkap hidung Jemaat 175, 1 Tanah Air. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan memperhatikan sabda kasih firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita agar kita senantiasa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan yang saat ini mengkritik kehidupan kita, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Dan sudahkah pula kita mengasihi sesama? Oleh sebab itu, mari dengan segala kerendahan hati kita bertobat. Kita mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan, dengan kita menyesali, dengan kita kembali kepada jalan Tuhan, agar Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian penyesalan, pelengkap hidung Jemaat 37, bila ku renung dosaku. Hadapan
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka berkat pengampunan akan diberikan kepada kita. Kita terima berita anugerah Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14 yang demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Kita syukuri dan kita tanggapi dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 106, Satukan Kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama di dalam sukacita pemberitaan firman. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kehidupan, kesehatan, keluarga, berkat dan penyertaan-Mu selalu baru. Dan semuanya Tuhan hadirkan untuk memperlengkapi kebahagiaan kami. Kebahagiaan kami saat ini hendak Tuhan lengkapi juga melalui firman yang bersama-sama akan kami terima. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kami semakin hari semakin diteguhkan, dan kami boleh mendapatkan semangat untuk menjadi saksi-Mu bersama dengan keluarga, dengan gereja, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengawali bulan kebangsaan terambil di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 26, dilanjutkan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 13 yang demikian. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu.
Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipelihara. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan bapak ibu semua dimanapun saat ini panjenengan berada, kita diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan kebangsaan, yaitu bulan Agustus pada saat ini. Dan hal itu yang menolong kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan selalu baru, penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari di dalam kehidupan kita, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan bahkan tahun demi tahun
saat ini sampai selama-lamanya. Bacaan kita di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 26 dilanjutkan pasal 12 ayat 1 sampai 13. Ini merupakan sebuah cerita, merupakan sebuah kesaksian yang dialami oleh Daud ketika ia harus diingatkan oleh Nathan ketika Daud berbuat dosa. Kisah Daud dan Batseba, di mana terjadi sebuah skandal kehidupan. Batseba adalah istri Uria, tetapi karena Daud memiliki kekuasaan sebagai seorang raja, ketika melihat Batseba yang begitu sangat cantik, begitu memukau hatinya, akhirnya Daud jatuh hati kepada Batseba yang merupakan perempuan yang bukan istrinya. Batseba adalah istri Uria. Sesuatu hal terjadi antara Daud dan Batseba. Mereka melakukan tindakan yang sangat terkeji di mata Tuhan, yaitu dengan mereka berselingkuh. Daud yang memiliki kekuasaan bisa melakukan segala cara. Daud yang memiliki kedudukan, kekayaan, bisa berbuat apapun karena dia adalah seorang raja. Tetapi kedudukan, kekayaan, dan bahkan kekuasaan yang sudah diberikan Tuhan membuat Daud lupa, tertutup mata hatinya, tertutup jiwa dan hidupnya, hingga ia jatuh di dalam dosa, sehingga ia mengambil Batseba yang bukan istrinya. Oleh sebab itu, dengan apa yang dimiliki oleh Daud, maka ia memiliki strategi agar Uria ini dikirim berperang. Dia ditempatkan di paling depan, dengan harapan ketika pertempuran itu terjadi, peperangan terjadi dengan Bani Amon, kerajaan Israel dan Bani Amon berperang, maka orang yang paling depan, seorang pemimpin itu pasti akan mati duluan atau gugur terlebih dahulu. Dan akhirnya terbukti, sebelum Uria mati, Daud dan Batseba sudah melakukan perzinahan. Tetapi karena saking cintanya Daud kepada Batseba yang bukan istrinya, maka dia mengambil jalan pintas, memiliki strategi. Sang suami Batseba yaitu Uria akhirnya ditempatkan di paling depan saat peperangan. Akhirnya apa yang diharapkan Daud itu terjadi. Uria mati dihunus pedang oleh orang-orang Bani Amon. Nah, ketika hal ini terjadi, perbuatan dosa dilakukan oleh Daud dan Batseba. Sesuatu yang keji di mata Tuhan itu dilakukan oleh Daud. Maka Tuhan mengutus Nathan untuk mengingatkan Daud. Di ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Semuanya diberikan Allah di dalam kehidupan Daud. Semuanya dicukupi oleh Allah, apa yang dibutuhkan oleh Daud. Tidak hanya sebagai raja, tetapi negeri-negeri yang menjadi incaran untuk ditundukkan, Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud di dalam peperangan. Istri diberikan, harta sudah disediakan, kedudukan sebagai raja diizinkan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Tetapi ternyata semuanya itu membuat Daud menjadi lupa
akan kehidupannya yang sesungguhnya. Akhirnya Nathan diutus mengingatkan agar Daud itu bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan akhirnya ketika Nabi Nathan menegur perbuatan Daud yang licik merebut Batsheba dari Uria, prajuritnya sendiri melalui gambaran seorang kaya yang tega mengambil domba milik si miskin, maka yang terjadi adalah Daud sangat menyesal sekali, walaupun sekalipun sudah terlambat, sebab Uria sudah mati dan Batsheba sudah mengandung anak Daud. Apa yang dilakukan Daud? Kita melihat bahwa Daud memiliki kesadaran, yaitu yang pertama, Daud menerima ketika dirinya disalahkan dan diingatkan oleh Nathan. Sikap Daud seperti ini adalah sikap manusia yang gentleman. Ketika salah diingatkan, ia menerima akan peringatan atau teguran dari Nathan. Dan mungkin apa yang dilakukan Daud saat ini juga sering kita lakukan. Kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa yang kita lakukan terkadang itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada teguran, ketika ada peringatan, terkadang kita tidak sadar, tidak mau menyesal. Terkadang manusia itu menganggap dirinya apa yang dilakukan itu jauh lebih baik, jauh lebih benar dibandingkan orang lain yang memperingatkan. Inilah Daud, dia memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu sangat fatal, tetapi kemudian merasa menyesal bahwa akibatnya fatal bagi keturunan-keturunannya. Daud memohon belas kasihan Allah, mohon agar dosanya dibersihkan. Dan inilah sikap dan keberanian Daud yang mau menerima segala kritikan, teguran, dan bahkan sebuah peringatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang kedua, apa yang dilakukan Daud ketika ia diingatkan oleh Nathan karena perbuatannya? Daud menyatakan pengakuan dosa atas kesalahannya, yaitu tanda pertobatan dimulai dengan sikap mengakui kesalahan. Nah, inilah tanda dari pertobatan itu, dengan manusia berani mengakui kesalahan. Dengan berani mengakui kesalahan, maka manusia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan mau memperbaiki perbuatannya agar bisa jauh lebih baik lagi dan berharga untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama belum mengutarakan pengakuan, maka dosanya selalu terbayang-bayang di dalam kehidupan manusia. Kita bisa membayangkan ketika manusia melakukan kesalahan dan orang yang melakukan kesalahan itu tidak mau melakukan pertobatan, maka kehidupannya akan selalu terbayang-bayang, maka kehidupannya tidak akan pernah tenang. Artinya tindakan dosa berarti rusaknya relasi secara langsung antara Tuhan dan manusia. Mengaku dosa berarti percaya bahwa Tuhan Allah akan kembali membimbing kehidupannya untuk menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Cara Tuhan membimbing yaitu dengan cara membiarkan hikmat dan kebenaran itu tetap berada di dalam lubuk hati manusia. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan Daud agar, ayo Daud, kamu itu salah, Daud, kamu itu berbuat dosa, maka sadarlah, maka akuilah semuanya itu, agar hidupmu itu bisa kembali lebih baik lagi
dan hubungan Daud dengan Allah itu bisa terjalin kembali. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kita yang saat ini mungkin berbuat dosa, dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang tidak kita sengaja, maka Tuhan mengingatkan agar sikap untuk berani mengakui kesalahan itu harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ketika kita berani mengakui kesalahan, maka kita juga dimampukan untuk menyesali setiap dosa yang kita perbuat. Dengan penyesalan ada pengampunan. Dengan pengampunan hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Oleh sebab itu mari kita yang saat ini hidup di dalam dosa, maka Tuhan mengingatkan, sama seperti Nathan mengingatkan Daud. Mungkin ada orang-orang yang saat ini tidak terduga mengingatkan kita yang saat ini berbuat dosa. Mereka juga dipakai Tuhan, sama seperti Nathan dipakai Tuhan untuk mengingatkan Daud. Begitupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita, itu mungkin juga akan dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kita yang memiliki kedudukan, mengingatkan kita yang mungkin saat ini diberikan rezeki, mengingatkan kita yang mungkin saat ini diberikan kekuasaan, tetapi kita lupa, kita egois, kita bertindak semena-mena, kita berbuat yang tidak-tidak. Maka Tuhan akan mengingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jangan pernah tersinggung, jangan dimasukkan di dalam hati, jangan salah tompo ketika ada orang yang mengingatkan. Mungkin kita merasa benar, mungkin kita merasa apa yang kita lakukan itu mungkin benar menurut kita, tetapi belum tentu benar menurut Tuhan. Oleh sebab itu ketika diingatkan, ya ojo mutung. Ketika diingatkan, ya manusia itu tempatnya salah, tetapi kesalahan itu yang menolong kita untuk kembali kepada Tuhan, melakukan yang terbaik dan memperbaharui kehidupan kita. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Daud sebagai seorang raja memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, hartanya sangat banyak. Tetapi ketika dia berbuat dosa dan diingatkan oleh Nathan, Daud tidak mutung. Daud orang mutung. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Ayo ojo mutung ketika kita diingatkan, kita ditegur. Justru teguran itu menolong kita untuk kembali kepada jalan yang baik. Dan yang ketiga, membangun pengharapan dan komitmen di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup yang diampuni, memberikan daya yang baru di dalam pengharapan dan kerelaan diri untuk hidup di dalam Tuhan. Ketika Daud berbuat dosa, ia ditegur oleh Nathan, maka Daud ia menerima sebuah kritikan. Daud menerima sebuah teguran, dan juga Daud mengakui segala dosa dan kesalahan. Maka itu yang akan membuat manusia memiliki pengharapan untuk hidup di masa yang akan datang. Manusia sering jatuh di dalam dosa, manusia sering berbuat jahat, tetapi Tuhan tetap memberikan harapan. Tuhan tetap memberikan kesempatan, dan melalui pengorbanan Kristus, Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu memulai minggu yang pertama di bulan kebangsaan, di bulan Agustus ini, Tuhan mengingatkan, siapapun yang saat ini memiliki kedudukan, siapapun yang saat ini memiliki kekuasaan, dan siapapun yang saat ini memiliki kekayaan, jangan sampai itu
membuat kita terlena. Sama seperti Daud, melihat perempuan cantik sedikit ngelirik, jatuh hati, terlena, jatuh di dalam dosa. Nah, Tuhan mengingatkan agar kita setia dengan pasangan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mengingat komitmen cinta kasih kita di dalam pernikahan. Mungkin saat ini pasangan kita tidak secantik dulu. Dulu cantik, dulu luar biasa, tapi mungkin saat ini nuwun sewu, waduh sudah mulai sepuh, rambut memutih, mungkin kulit mulai keriput, sudah peot. Mungkin kita sudah bosan karena apa yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan mengingatkan agar kesetiaan, Tuhan mengingatkan agar komitmen pernikahan, Tuhan mengingatkan agar janji nikah itu boleh menjadi pedoman untuk kita tetap setia kepada pasangan kita, untuk kita tetap setia kepada keluarga kita. Jangan sampai kekayaan, kedudukan, kekuasaan itu justru membuat kita kehilangan akal sehat, kita terlena dan kita jatuh di dalam dosa. Tuhan mengingatkan Daud bahwa keturunannya sendiri yang akan merusak. Begitupun juga di dalam kehidupan kita, jangan sampai keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita itu menjadi malu dengan apa yang kita lakukan sekarang. Maka kita tetap setia, komitmen dengan janji nikah, tetap setia dan percaya dengan keluarga, maka Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan meluputkan kita dari segala malapetaka. Inilah janji Tuhan. Dan yang terakhir, melalui bacaan ini, untuk kita masuk di dalam bulan kebangsaan, pengharapan diberikan kepada semua orang yang mau menyesali segala dosanya. Pengharapan diberikan kepada semua umat, bagi umat yang mau mengakui segala dosanya. Pengharapan di dalam hidup, pengharapan untuk kekuasaan, pengharapan untuk berkat dan rezeki, dan pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dan yang terlebih penting adalah kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Mari bersama-sama kita terima firman Tuhan, kita renungkan dan kita hayati. Apakah hidup kita ini seperti Daud yang sering jatuh di dalam dosa, mudah tergoda? Tetapi Tuhan mengingatkan melalui Natan-Natan saat ini, Natan-Natan yang ada di sekitar kita, untuk kita menerima teguran dan juga peringatan, agar kita ini tetap berada di jalur yang benar, karena Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah mutung, ojo gampang mutungan ketika diingatkan, ketika ditegur, ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa. Justru orang-orang yang mengingatkan inilah yang sangat mengasihi kita, agar kita ini tetap berada di dalam kasih Tuhan untuk mendapatkan rahmat dan pengampunannya. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan menolong untuk kita senantiasa berbuat baik. Tuhan mengingatkan agar senantiasa kehidupan kita menjadi berkat. Yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan menuntun kita. Selamat memasuki bulan kebangsaan. Selamat mengingat kembali komitmen cinta dan pernikahan kepada pasangan kita. Kasihilah dan percayalah kepada pasangan dan keluarga. Tuhan akan memakai saudara menjadi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita bersyafaat. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kedudukan, kekuasaan, dan bahkan berkat yang Tuhan berikan itu harusnya menjadi berkat di dalam hidup kami dan bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kami agar kita tidak terbuai, agar kami tidak melihat keadaan dunia ini melalui mata kami, tetapi kami boleh melihat dunia ini melalui iman, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu agar menjadi berkat bagi sesama. Kami tidak semena-mena karena kuasa, karena harta, karena kedudukan, tetapi Tuhan mengingatkan agar kami tetap fokus di dalam iman dan hidup kami menjadi saksi-Mu, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan juga mengajarkan kami, ketika kami diingatkan, ketika kami ditegur, kami tidak sakit hati, kami tidak mutung, tetapi teguran, peringatan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami itu adalah bukti cinta kasih, agar kami tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap semangat menjadi saksi-Mu melalui setiap apa yang kami lakukan. Engkau memberkati gereja-Mu GKJ Argomulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Mungkin apa yang kami lakukan masih belum sempurna, tetapi kami percaya semuanya itu kami lakukan di dalam ketulusan, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Engkau memberkati Bapak Ibu majelis di dalam tugas dan panggilan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, Engkau meneguhkan komitmen pelayanan, agar senantiasa bersama-sama dengan keluarga besar GKJ Argomulyo kami boleh saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring sakit. Engkau menolong dan memberkati melalui setiap makanan dan obat-obatan, dan bahkan perawatan dari dokter. Biarlah semuanya ini Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, Tuhan juga memberkati. Kiranya ketegunan, kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan bagi anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan dimanapun mereka bersekolah. Kami percaya ilmu yang Tuhan berikan melalui setiap pelajaran, melalui setiap pendampingan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, menjadikan anak-anak kami ini boleh mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, membangun kehidupan agar nama Tuhan dipermuliakan. Orang tua kami yang saat ini sudah adiuswo, Tuhan menolong dan memberkati di dalam setiap kekuatan, kesehatan, damai sejahtera di dalam hati, dan juga pengharapan di dalam iman. Kami percaya Tuhan senantiasa tetap menolong dan mengasihi orang tua kami ini. Dan kami sebagai anak cucu, anggota keluarga, boleh Tuhan ingatkan untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Kami belajar kehidupan melalui kebersamaan yang kami berikan, boleh menjadikan kehidupan orang tua kami ini semakin hari menjadi teladan untuk kami anggota keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul secara pribadi. Tuhan memberkati yang saat ini mencari pekerjaan, yang saat ini mencari pasangan hidup, yang saat ini masih menantikan momongan, yang saat ini di dalam tugas-tugas
perkuliahan, sekolahan, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami bawa di dalam doa pergumulan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, kesabaran, pengharapan, dan juga iman yang kuat boleh Tuhan hadirkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan, setiap permasalahan kehidupan yang mereka alami sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa dan memohonkan berkat bagi bangsa kami Indonesia, terlebih lagi bagi kota kami Salatiga. Tuhan memberkati kota Salatiga dan bangsa Indonesia. Bagi kami yang saat ini bergumul untuk memutus penyebaran COVID-19, kiranya melalui upaya yang dilakukan pemerintah, melalui segala cara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, Tuhan memberkati. Biarlah pandemi COVID-19 boleh berangsur pulih, boleh hilang dari kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keselamatan bagi tenaga kesehatan yang saat ini menjadi garda terdepan untuk memutus penyebaran COVID-19. Dan ajarkan kami sebagai orang percaya, umat beriman, menjadi teladan dan contoh terbaik untuk bisa memutus penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, inilah seruan dan permohonan kami, inilah iman dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan untuk kami saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita patut bersukacita dan juga bersyukur karena berkat dan juga penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Wujud syukur kita di dalam mengumpulkan persembahan dilandasi dengan ayat Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Diri pujian Kidung Jemaat 287A sekarang beri syukur. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama umat percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima firman Tuhan, dan Tuhan mengutus kita agar kita senantiasa melihat kehidupan kita. Kita menerima segala bentuk nasihat, teguran, penyesalan juga harus kita lakukan, dan memiliki komitmen hidup untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai sang juru kehidupan yang menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah dengan keluarga kita masing-masing, dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan.